Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Biasanya saya banyak mengundang tamu untuk ngobrol soal saham atau kripto, tapi kali ini kita bicara transaksi di perdagangan berjangka, khususnya forex dan emas ya. Betul. Kali ini saya mengundang Halim. Ya. Halim dari mana sih betulnya? Dari mananya, dari mana apa nih? Perusahaannya? Perusahaan, kalau perusahaan saya dari Mentari Mulia Berjangka. Dari Mentari Mulia Berjangka, salah satu pialang berjangka. Pialang berjangka yang letaknya ada di SCBD Sudirman di Distrik 8, Prosperity Tower di lantai 20. Prosperity Tower ya. Jadi kali ini kita akan bicara trading di forex dan emas, gold, mungkin ya. Gold ya. Gold. Ya mungkin Halim bisa cerita dulu nih, kenapa sih mesti trading di forex atau gold? Karena kan selama ini orang banyak tahu saham dan mungkin sekarang langsung lompat ke kripto, tapi forexnya mungkin nggak banyak orang masuk. Sebelumnya saya jelasin dulu kenapa saya tertarik sama forex itu. Awalnya karena kan bedanya forex dengan saham dan kripto mungkin di transaksinya dua arah dia ya. Jadi dia two ways opportunity itu keuntungannya dua arah. Jadi saat harga naik kita bisa ambil untung, harga turun juga bisa ambil untung. Gitu. Dan mungkin forex dan gold itu lebih mudah dianalisa sih kalau menurut saya gitu, karena dia kan pairing ya, pairing. Jadi dia ada dua perbandingan antara mata uang ketemu mata uang atau mata uang ketemu komoditi emas gitu. Dan bener-bener ngikutin banget alurnya ekonomi yang terjadi di global gitu. Jadi kalau misalnya kayak di saham itu kan kita bisanya hanya bisa membeli aja gitu, ngarepin harganya untuk naik gitu. Kalau di kripto juga seperti itu. Kalau di forex itu kita bisa dua arah dan likuidasinya lebih gampang gitu, lebih cepat durasinya gitu. Bahkan kita depo hari ini kita juga udah dapat untung bisa WD di hari yang sama kayak gitu. Kelebihannya sih di situ untuk forex dan gold. Kalau gitu tuh. Dan transaksinya 24 jam ya? Transaksi 24 jam, marketnya terus berputar Senin sampai Jumat. Walaupun kantor pialangnya yang di Jakarta tutup gitu? Ya, maupun tutup tetap operasional jalan kayak gitu. Tetap jalan? Oke. Jadi, ya tadi mungkin Halim udah singgung. Kalau bisa dirinci bisa nggak? Apa sih keuntungan forex dan gold? Dan keuntungan ya? Tentu saja risikonya apa sih gitu? Oke. Ini juga harus dibahas juga sih emang. Sebenarnya kebanyakan teman-teman ini pasti kenalnya trading itu forex dan gold itu yang ditawarkan hanya keuntungan gitu kan. Dan kita nggak bisa pungkiri gitu ya, nggak ada yang namanya investasi itu, nggak ada yang namanya resikonya gitu. Nah resikonya ini nggak pernah dibahas. Saat terjadi baru kita berkoar-koar gitu kan ya Pak ya. Nah untuk keuntungannya di trading forex ini emang terbilang cukup bilang besar banget ya, bisa dibilang keuntungannya yang bisa di luar nalar lah gitu. Tapi resikonya juga harus kita bahas. Karena tingkat resiko dan tingkat keuntungan itu selalu berjalan bersamaan gitu. Jadi kalau ada peluang keuntungan besar ya peluang resikonya juga besar. Gimana kita menjalaninnya aja, karena kan gimana pun juga balik lagi ke mekanisme transaksinya. Gimana cara kita bertransaksi gitu. Jadi kalau misalnya trading di forex atau di gold, keuntungannya satu ya likuidasinya itu bisa ditarik kapan aja tanpa biaya Rp1 pun, itu kan udah paling enak banget, apalagi untuk kita yang tipikal pemutaran uangnya cepat gitu ya. Yang kedua keuntungannya ya itu tadi, keuntungannya dua arah, harga naik harga turun kita bisa ambil untung. Turun itu artinya kita short sell ya? Artinya jual dulu baru beli di bawah. Betul. Gitu. Enggak, jadi kalau misalnya forex itu kan dia pairing Pak. Jadi sebenarnya kalau kita, kenapa sih banyak sekali saya temuin pertanyaan, kenapa sih kok bisa ya saya harga turun kok untung gitu ya. Nah ini sebenarnya jawabannya simpel. Kenapa ada nama pairing? Misalnya USD berpasangan dengan Jepang Yen gitu ya. Kalau kita lagi buy atau beli itu berarti kita lagi beli USD-nya. Nah kalau kita lagi sell atau jual, kita lagi beli Japan Yen-nya sebenarnya. Jadi kalau Jepang Yen-nya naik ya kita untung, USD-nya turun kita untung gitu. Karena kita lagi sell dalam arti lagi beli Jepang Yen-nya, sama seperti XAU itu kode untuk emas ya, XAU USD. Kalau kita lagi jual emas, berarti kita lagi beli USD-nya, seperti itu. Hmm. Itu makanya kenapa bisa keuntungan dua arah, karena dia pairing. Gitu.
Ya, secara teori kelihatannya Enak banget. enak banget, tapi di dunia nyatanya benar nggak sih gitu? Di dunia Lebih nyata. banyak mana sih probability-nya untung atau dan ruginya gitu? Ini bicara seperti ini saya juga jadi bingung jawabnya. Kalau menurut pengalaman saya sih dibilang untung ya ada, untung ya ada dan nggak sedikit juga. Tapi nggak bisa kita bilang semua untung. Yang rugi nggak ada, itu malah nggak bisa. Nggak Sama, bisa, iya. sama juga kita bisa bilang pukul rata semua orang trading itu rugi. Nggak ada yang untung, nggak bisa juga. Untung dan rugi itu pasti ada. Tapi kalau persentase mungkin yang saya temuin jauh lebih banyaknya sih di rugi. Nah, kenapa bisa lebih banyak yang rugi? Satu, pasti mekanisme transaksinya yang nggak matang gitu ya. Plan strateginya nggak matang, nggak diperkirakan dulu gitu. Kebanyakan orang cuma bikin plan strategi itu hanya strategi keuntungan, sedangkan kerugian juga kan harus dibuat strateginya. Jadi kalau misalnya menurut saya, gimana caranya untuk biar nggak rugi? Bisa, dibilang bisa. Dengan cara meminimalisir resikonya, bukan menghilangkan resikonya gitu. Salah satu dengan cara itu tadi, kita bikin plan strategi antara untung dan rugi. Hari ini saya mau untung berapa, hari ini saya mau rugi berapa. Dan kebanyakan orang salah, kenapa bisa rugi banyak di trading forex dan gold? Itu karena mindset transaksi yang salah menurut saya adalah menahan floating panjang gitu. Berani untuk bilang, udahlah diemin aja, misalnya kita lagi beli harga turun. Udahlah biarin aja, ntar juga dia naik lagi. Nggak bisa seperti itu dong gitu. Apalagi sampai ganti hari. Hari esok itu udah beda lagi plannya gitu ya. Ada uang inap segala itu. Iya, ada uang inap gitu kan. Udah gitu supply demand juga bukan kita yang nentuin lagi gitu kan. Jadi menurut saya ya trading paling sehat ya intraday. Hari ini masuk pasar, hari ini keluar pasar. Untung apapun rugi. Gitu. Itu udah paling minim resiko ya, bukan nggak ada resiko gitu. Tetap. Jadi kalau misalnya emang kita udah salah analisa untuk transaksinya ya, kalau salah, kalau emang lagi rugi jual rugi aja gitu, cut loss aja, jangan dipaksain tahan. Penyakitnya trader itu kan kebanyakan pasti Pak Amdi juga sering temuin ya, tahan rugi itu nggak tahan untung. Tahan rugi banyak kuat banget mental ya, tapi nahan untung dikit, waduh udah untung jual. Lepas nah itu harusnya mindset tuh kebalik. Kenapa nggak kalau rugi dikit buang aja dulu, kita cari momen selanjutnya, kita cari peluang selanjutnya gitu kan. Saat kita lagi untung, tahan aja sampai kita untung sebanyak-banyak kayak gitu. Atau secukup-cukupnya, kalau udah cukup ya lepas gitu. Suka kebalik jadinya orang trading itu. Kalau untung bisa ditahan sampai nginap gitu nggak? Atau Untung juga bisa, Pak. Tapi tetap kena biaya inap. tetap ya? Cuman gini, kalau misalnya biaya inap itu ada dua artian kalau di trading forex sama gold. Kalau kita nginapnya itu buy atau beli, kita kena biaya. Tapi kalau misalnya kita nginapnya itu lagi jual, lagi sell, itu kita malah dapat. Oh, malah dapat. Malah dapat bunga gitu. Tapi persentase bunga dan biaya inapnya lebih gede biaya inap. Kayak juga, gitu. ya. Jadi makanya itu saya kalau prinsip saya sih mengarahkan orang untuk trading jangan pernah untuk transaksi panjang atau long term. Kalau kita beli emas fisik oke lah, long term oke gitu kan. Tapi kalau misalnya emas di trading jangan. Paling bagus ya intraday tadi. Intraday ya. Karena itu salah satu salah kaprah juga tuh. Jadi saya dulu ada teman yang entah kenapa dia ikut transaksi gold itu ya. Goldnya itu ya yang local London ya. Artinya CFD kan. Contract for different. Cuman mungkin waktu dia masuk buka rekeningnya dia nggak dijelasin oleh marketingnya. Sampai duitnya saya lupa itu 300 juta dalam 3 bulan hilang gitu habis. 3 bulan hilang. Nah, dia komplain dong, minta bantuan saya untuk urus. Cuman secara dokumentasi semuanya benar gitu. Buka rekeningnya dia sudah menyatakan tidak memberikan user ID, password segala macam. Tahu ada aja resiko. Ada risiko. Itu sudah semuanya sudah di okein sama dia. Tapi saya tanya, kamu transaksi nggak? Nggak, saya nggak pernah transaksi. Yang transaksiin si marketingnya gitu. Nah, waktu dikasih tahu oleh waktu itu saya lupa ketemu mungkin direksi pialangnya ya. Teman ini nanya, saya kan transaksi gold. Kalaupun harganya turun kan saya masih punya goldnya gitu. Dia berasumsi dia masih pegang fisik emasnya gitu. Berarti salah kaprah dari awal. Salah kaprah dari awal. Jadi karena ada waktu marketing, waktu jualannya dia bilang ini transaksi emas aman kok gitu. Jadi dia taunya belinya emas. Padahal itu CFD-nya kan, contract for difference kan. Ya, itu juga harus dilurusin sih ya. Jadi sebenarnya kalau kita buka rekening trading gold itu kita bukan dalam arti beli emas berbentuk fisik, Pak. Yang kita transaksi itu sebenarnya nilainya, selisih harga nilai aja kontraknya, kan? Iya, kontrak size-nya aja, selisih harga bener. Nilai turunannya per try ons gitu kan. Jadi bukannya artinya kita misalnya deposit 100 juta, kita beli emas senilai 100 juta, enggak seperti itu. Jadi yang kita beli itu dia
di account itu kita punya satuan transaksi yang kita sebut lot gitu. Nah, harga per lotnya ini berbeda-beda setiap pialang. Ada yang menggunakan leverage 1/200 itu biasanya harga satu lotnya 5 juta. Berarti kan kalau 100 juta dia punya 20 lot gitu kan. Itu maksudnya lot itu ya itulah satuan transaksinya. Bukan berarti maksudnya jadi punya 20 batang emas. Nggak seperti itu artinya. Jadi buat teman-teman marketing juga kalau misalnya di dunia trading forex atau gold juga, kalau saran saya dari awal jangan cuma nawarin enaknya aja. Kedua, edukasinya juga harus serius tuh. Karena banyak banget tuntutan-tuntutan di dunia pialang ya Pak ya. Iya pasti. Rata-rata pasti karena kurangnya edukasi. Kayak tadi udah miskomunikasi aja tuh duluan. Disangka belinya emas fisik itu udah salah gitu kan. Terus transaksi udah pasti untung. Kalimat pasti nggak pernah boleh dipakai di dunia yang namanya investasi. Karena investasi nggak ada yang pasti. Nggak ada yang bener pasti. ya Pak ya? Benar. Sangat mencurigakan kalau ada investasi statusnya pasti. Itu mungkin kalau ada satu investasi yang pasti mungkin semua orang akan investasi satu titik itu aja gitu ya. Main aman jadinya kan. Nah, jadi buat teman-teman marketing sih kalau saran saya edukasilah sedalam-dalamnya dan sejelas-jelasnya gitu. Dan yang kedua juga tadi saya mau jelasin juga ngejawab yang dari Pak Hamdi. Ditransaksikan itu nggak boleh, Pak, nggak boleh ya. Justru kalau kita baru buka rekening account trading itu sebenarnya ada telepon konfirmasi dari wakil pialang itu udah dijelaskan untuk tidak boleh memberikan password dan user account ke siapapun, walaupun ke anak kandung atau istri. Gitu, itu nggak boleh, apalagi ke marketing itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita lagi ketemu investor yang mau terima beres gitu ya, kalau bisa jangan dikasih option itu, saya aja pengen transaksi, jangan tawarkan diri gitu, karena itu nggak boleh gitu. Gimana caranya, edukasilah dulu secukupnya gitu, sampai beliau ngerti dulu, baru ditawarin untuk buka rekening kayak gitu sih. Nah, jadi buat pemula nih yang mau masuk ke forex, langkah-langkah apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Pemula untuk awal kalau bisa sih, kan sekarang udah ada media YouTube ya Pak ya, bisa browsing dulu, pelajarin dulu deh. Jadi istilahnya kalau belum bisa berenang jangan langsung ke laut, kan ada kolam berenang dulu yang tingkat kedalamannya bisa kita pilih gitu kan. Pelajarin dulu deh apa itu beli, apa itu jual, gimana cara ngelepas posisi atau mengambil posisi, minimal belajar cara pakai aplikasinya dulu deh gitu kan. Dan sedikit pelan-pelan belajar tentang pergerakan ekonomi dunia ya, biar tahu itu harga mau kemana. Jadi trading juga bukan berarti kita gambling, kita cuma tebak-tebakan gitu. Itu paling berbahaya trading itu kalau kita udah pakai sistem tebak-tebakan atau ilmu berharap feeling, jadi gambling. Itu paling nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya harga itu bisa kita prediksikan gitu kan, dengan adanya berita ekonomika atau ada teknikalnya gitu kan, bisa kita seenggaknya kita punya bekal dulu deh secukupnya gitu, tahu dulu nih harga mau naik atau mau turun. Jadi jangan asal pencet beli jual kan yang kita transaksi kan duit beneran ya, bukan mainan. Kalau di demo account ya silakan terserah gitu ya. Kayak gitu sih Pak. Kalau modal minimum ada nggak tuh? Berapa sih kalau untuk bisa memulai? Modal minimum ada beberapa pialang ya. Pialang itu perusahaan bisa disebut biasanya broker ya. Itu beda-beda sih. Ada juga yang tergantung tadi itu leverage ya Pak. Jadi kalau pialangnya pakai leverage 1/100, satu lotnya harga 10 juta, pasti rata-rata pialangnya minta minimum itu 100 juta. 100 juta ya. Karena mereka butuh 10 lot minimum, karena dia bisanya entry-nya satu lot paling kecil. Nah ada juga pialang yang bisa ngepecahin lotnya, bahkan bisa sampai mikro 0,01 lot gitu. Nah itu kalau misalnya yang mikro gitu 5 juta aja bisa kok. Nggak bisa ya? Bisa, tapi tapi balik lagi kita kenalin dulu leverage-nya juga. Nggak mungkin dong kalau kita modal 10 juta kita entry satu lot. Kita nggak punya ketahanan dana, yang ada harga tiket habis gitu. Nah jadi modal berapa, mau untung berapa itu sebenarnya udah kita tentuin dari awal, dan kita yang nentuin, bukan orang yang nentuin. Kayak gitu. Jadi di luar persyaratan pialang kan bisa 5 juta, 10 juta, atau 100 juta. Kalau dari sisi investor sendiri, idealnya orang tuh punya duit berapa sih untuk transaksi forex gitu? Kan kalau modalnya kecil, ya kapan ininya, kapan balik modalnya gitu. Kayak tadi saya bilang Pak, jadi untung dan modal itu kita nentuin. Kalau misalnya kita mau untungnya 1 juta per hari, berarti kita harus enter satu lot. Kalau pengen bisa enter satu lot, berarti minimal modalnya ada 100 juta, kayak gitu kan. Karena kita sebenarnya yang kita perhatiin itu jumlah lot itu untuk ketahanan dananya. Cara ngitungnya itu kan rumusnya di trading itu kan adalah jumlah lot dikalikan kontrak size dikalikan poin kenaikan atau penurunan. Jadi kalau misalnya kita entry-nya satu lot dikalikan kontrak size $100 dikalikan dengan kenaikan poinnya 1 poin, itu kan udah 1 juta atau $100 kan. Nah untuk enter satu lot itu
kita juga hitung dulu kalau misalnya dia salah arah gitu. Satu lot kalau turun sampai 90 poin berarti kan floatingnya 9.000, 90 juta. Berarti minimal itu kan kita untuk amanin dana paling kecil 100 juta gitu. Nah, jadi sebenarnya modalnya kita yang tentuin. Kita mau untung berapa dulu, tanya dulu nih. Saya mau untung berapa per hari ya gitu. Dari situ kita baru tahu kita butuh jumlah lot berapa dan butuh modal berapa. Kayak gitu. Karena kebanyakan orang justru malah kejebak salahnya itu dari itu. Modal misal 50 juta, dia cuma punya kapasitas 5 lot misalnya. Tapi berani enter 2 lot. Itu baru turun 10 poinnya udah habis uangnya. Udah habis ya? Karena salah posisi, salah jumlah lot pula gitu. Kalau jumlah lotnya bener, misalnya 50 juta dia cuma enter 0,2 lot. Itu turun sampai 100 poin aja masih aman. Kan gitu. Jadi kenaikan penurunan itu juga harus dihitung. Jumlah lot juga harus dihitung. Disitulah baru ketahuan modal berapa yang kita butuhin kayak gitu. Itu sama ya untuk gold maupun forex ya? Gold dan forex. Tapi kontrak size-nya itu jauh lebih besar gold. Karena gold itu kan dia per try ounce dia $100. Kalau misalnya forex itu dia $20. Jadi kalau di forex di pairing mata uang kita butuh kenaikan 5 poin dulu baru dapat $100. Kalau di gold emas itu naik 1 poin aja kita udah cuan $100. Tapi balik lagi sama. Kalau salah arah floating loss-nya juga sama. Di emas kalau turun 1 poin kita udah rugi 1 juta. Kalau misalnya di kurensi lain ya, mata uang lain ya dia turun 1 poinnya masih ruginya baru 200.000 kayak gitu. Ya high risk high return lah kayak gitu. Iya, jadi investasi manapun ya Pasti prinsip itu selalu prinsip ada. itu selalu ada ya. Itu High selalu risk, high berlaku. return, ya. Iya. Kalau dengan kondisi seperti sekarang ya, seperti US dollar terus menguat terhadap rupiah. Iya. Saran Halim buat trading apa nih? PR-nya seperti apa gitu? Kalau pairing sih saya lagi perhatiin sekarang ya, saya ngeliat peluangnya lagi bagus di USD sama Jepang Yen sih Pak. Karena kan karena Japan Yen itu kan sekarang kan market Asia ini kan bisa terbilang lagi goyang. Sedangkan USD lagi berusaha berontak dari inflasi mereka gitu ya. Dia terus naikin suku bunga, akhirnya sampai terjadilah di XY itu sampai saham Amerika kuat banget dalam 2 bulan terakhir. Ya Jepangnya itu nggak kuat ngelawan gitu. Jadi mungkin untuk transaksi buy di USD Japannya itu recommended untuk saat ini. Dan yang kedua ya pasti di gold. Tapi di gold itu kita sekarang mungkin ngelihat gold lagi anjlok ya, lagi nggak ada powernya. Justru ini yang lagi saya perhatiin. Emas lagi balik ke harga normalnya sebelum pandemi terjadi. Sebelum pandemi. Saat pandemi itu kan dia break harga tertinggi sepanjang masa di 2072 harganya ya. Dan dia bisa balik lagi ke harga sebelum ada pandemi. Jadi hitungannya sekarang harga emasnya sangat murah. Bagus banget untuk dibeli. Kayak gitu. Jadi apalagi kita ada peluang resesi tahun depan. Kalau itu beneran sampai terjadi ya resesi itu ya pasti semua mata uang bakal goyang. Ya kita balik ke safe haven pastinya. Untuk lindungin dana, pasti permintaan emas akan tinggi lagi. Kalau dari kacamata saya sih seperti itu. Apalagi kalau kita tarik garis historinya emas 13 tahun terakhir ya. Dari kuartal 4 ya, Oktober, November, Desember, window dressing ke Januari, sampai ke kuartal 1, Januari, Februari, Maret itu cenderung emas berbentuk bullish pasti. Rata-rata selama 13 tahun terakhir. Apalagi rata-rata ngebentuk harga high-nya itu selalu di momen Imlek Februari. Entah sebelum atau sesudah Februari, rata-rata seperti itu. Jadi kita juga harus sambil browsing-browsing track record-nya emas panjang jauh-jauh hari gitu. Jangan cuma lihat sebulan 2 bulan ke belakang aja gitu. Lihat dulu karakternya tuh di kuartal 1, 2, 3, 4 tuh kayak apa sih emas. Itu bisa jadi barometer kita juga untuk ngambil transaksi sekarang kayak gitu. Nah cuman kalau kita ambil transaksi sekarang kan tadi Halim bilang kalau bisa di transaksi ini intraday aja gitu kan. Kalau kita beli emas sekarang kan nggak mungkin kita simpan sampai Januari kecuali kita beli fisik ya, fisik emas ya. Iya, kalau beli fisik bagus banget bagus maksudnya. Banget, iya. Cuma kalau di tradingnya balik lagi seenggaknya kita tahu trennya Pak. Tahu trennya dulu nih. Kalau kita follow trend, menurut saya kalau trading itu selama kita masih follow trend, tingkat risknya nggak akan sebesar kalau kita main sistem cap-cup tebak-tebakan gitu ya. Seenggaknya kalau kita follow trend, kita bakal ngerasain floating itu nggak bakal sampai duit hilang gitu. Paling ya floating paling cuma sekian-sekian gitu. Dana kita pasti cukup. Tapi kalau udah yang namanya ngelawan tren itu yang serem. Tapi kalau kita udah tahu trennya nih, udah tahu red line-nya di arahnya mau kemana, seenggaknya walaupun kita intraday hari ini kita buy, hari ini nggak kejual juga, kita jual rugi cuma sedikit, tapi momen besok kita bisa dapat keuntungan lebih besar. Jadi kalau kita leverage bulan itu pasti masih win gitu. Masih win. Kalau yang saya jalani seperti itu, yang penting kita follow trend. Yang bahaya itu kita udah tebak-tebakan, ngelawan tren pula, berani nahan floating pula, itu yang sering terjadi sampai dana habis total. Atau biasa dikenal lama kalimatnya ya MC ya,
margin call itu ya. Margin call. Margin call itu udah kayak titik udahannya nasib seorang trader itu di account gitu. Karena duit depositnya pasti habis karena margin call kan. Habis total. Berarti kalaupun kita beli emas sekarang itu tetap intraday kan? Tetap intraday kalau saya. Selesai hari itu, besok kalau masuk lagi. Tetap intraday. Jadi tetap kalau besok kita masuk, ya besok juga keluarnya. Harus selesai jangan besok. lusa, jangan besokin lagi. Karena selama ini saya megang klien rata-rata semua pasti hancurnya account itu karena berani untuk nahan panjang. Kecuali kalau nafasnya panjang ya? Kecuali nafasnya panjang, benar. Benar. Jadi sebenarnya trading itu yang menentukan sukses atau tidak adalah modalnya. Modalnya. Betul. Ya saya juga pernah dengar cerita ada satu nasabah yang modalnya saking kuatnya sampai brokernya bangkrut gitu. Ya, karena dia itu saya tahu. Ya, tahu kan? Tahu ceritanya kan. Jadi sampai di blacklist ya, Pak ya? Sampai investornya di blacklist gitu. Udah ngejatuhin beberapa bendera gitu. Ya padahal wajar aja kan kalau orang wajar. Mau dia punya modal. Ya. Makanya saya bilang sebenarnya trading itu adalah lahan basahnya para investor raksasa gitu. Semakin gede kita punya modal, akurasi kita untuk kalah itu sangat kecil. Pasti kita menang karena gimana ya? Logikanya kan trading itu walaupun dua arah bisa kita samain juga dengan saham, Pak. Misal kita beli, harga turun. Kalau duit kita masih banyak, beli lagi di harga lebih rendah. Bawah, iya. Average terus ya kan gitu. Tapi kalau misalnya yang duitnya pas-pasan yang bahaya. Pas dia lagi turun ke bawah dia ngapain? Nggak bisa deposit. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Yang ada kita malah kena risk. Yang paling kita nggak perhatiin nih, waktu kan juga risk dong ya. Kita kehilangan waktu, kita nungguin hari kapan dia naik lagi. Itu kan dari risk waktu gitu ya. Nah kalau investor besar makin turun dia makin seneng. Ya udah beli lagi. Beli lagi, turun lagi beli lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya yang duitnya pasar, maka itu saya selalu berpesan untuk calon klien saya selalu pesan jangan pernah masuk ke dunia investasi yang namanya trading kalau menggunakan dana utama. Harus dana longgar atau dana tidak terpakai karena dana dingin istilahnya. Dana dingin. Jadi istilahnya kita dari awal kita deposit tuh hari itu kita deposit, hari itu kita udah siap untuk kehilangan duit itu gitu. Istilahnya gitu. Ya jadi tadi prinsipnya itu ya harus dana dingin kan. Harus dana dingin. Dana nganggur, jangan dana buat hari-hari. Yang istilahnya kalau kita kehilangan itu duit nggak ganggu hidup kita lah. Ya. Udah ganggu. Anggap aja hilang gitu ya. Gitu. Jadi pada saat kita masukin deposit anggap aja itu duit udah hilang gitu. Udah hilang, bener. Artinya kalau memang terjadi ya terjadilah. Ya udahlah. Tapi hidup tetap jalan. Nggak ganggu kehidupan kita lah gitu. Jangan sampai pakai uang pendidikan anak. Itu lagi. Apalagi pinjol gitu. Apalagi yang sampai minjem-minjem ke bank, nganggungin sertifikat. Aduh, saya beberapa kali ketemu pakai itu terjadi itu. Saya juga pernah nangani kasus seperti itu tuh. Jadi, nah ini kan praktik yang kurang bagus juga di antara para marketing ya. Mereka kan selalu menyasar orang-orang paling dekat kan, saudaranya, tantenya, omnya gitu. Dan dengan rayuan itu akhirnya mereka ikut gitu. Tapi mereka nggak paham gitu. Sampai ada yang pakai pinjam ke bank segala atau pinjamannya sertifikat gitu. Karena ditawarin, wah enak banget enak banget, ya untungnya gede gitu. Karena mungkin yang perlu di ini juga ini Halim, kan kalau di medsos itu kan banyak banget tuh pernah forex itu. FX segala macam merek gitu kan banyak itu. Gimana cuy orang cara bedain mana sih yang legal mana yang enggak gitu? Oh berarti Pak Hamdi tahu juga ya kalau ternyata target marketing itu adalah dari lingkungan saya terdekat. Paham sekali. Jangankan itu, saya aja sampai sekarang masih terima itu Jen. Masih suka terima WA penawaran dari marketing. Saudara-saudara atau teman-teman terdekat? Enggak, bukan dari itu, dari para marketing itu. Menawarkan ini, Pak. Pertanyaannya dia tahu nomor kita dari mana, coba gitu kan? Saya pernah nanya, kamu dapat dari mana? Pokoknya kami udah punya database, Pak, gitu. Saya paling jawabnya paling gampang. Saya juga di industri pedagang berjangka, kamu nggak usah nawarin. Udah skakmat deh. Udah skakmat kalau gitu. Tapi tetap tiap hari, hampir tiap hari tetap dapat ya. Selalu dapat. Ya soalnya itu sih Pak, karena ada beberapa pialang yang dia pakai sistemnya recruitment kan. Dia memperbanyak penarikan anggota baru, cuman dijelasin tentang keuntungan, nggak diedukasi gimana sih trading gimana. Jadi si teman-teman yang baru ngelamar kerja di dunia ini kan jadi tergiur juga dong. Enak banget 1-2 juta per hari nggak ngapa-ngapain cuma dari handphone. Sampeinlah ke orang tuanya. Orang tuanya juga jadi kepo gitu kan, jadi kepo. Kalau orang tua ada dana, orang tua yang masuk. Kalau nggak ada, nyebarlah ke saudara-saudara yang lain gitu kan. Itu udah sistem siklusnya mereka cari investor gitu kan. Tapi sayangnya si marketing yang baru ini tidak diedukasi dengan baik. Kalau dia diedukasi dengan baik, dia tahu tingkat resikonya, pasti dia juga nggak berani untuk cerita ke keluarganya, bener nggak Pak? Nah itu juga balik lagi salahnya ke kepalanya gitu. Kenapa
nggak diajarin yang bener-bener dulu, baru boleh disebar ke lapangan gitu ya. Karena kalau dibicara enak, namanya marketing pasti jelasinnya yang enak gitu ya. Nggak mungkin dijelasin, oh ini marketing, ini investasi bagus loh Pak. Papa Pokoknya bisa naik miskin 1-2 gitu. poin, Papa pasti untung deh gitu. Oh, udah pasti lagi. Pakai kalimat pasti lagi tuh, Pasti, kalimat iya. haram ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman bedain mana yang, apalagi di sosmed banyak iklan-iklan mengatasnamakan trading, di Telegram, di WhatsApp banyak lagi tiba-tiba broadcast tentang titip dana lah. Pasti cuan gitu. Itu yang buat teman-teman sih saran ya, paling pertama yang dicek itu ya legalitasnya dulu. Legalitasnya apa aja nih harus diketahuin. Pertama dia harus juga terdaftar di Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu paling utama banget. Itu wajib banget. Dan juga harus bertransaksi di BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Dan juga selaku penjamin itu harus ada yang namanya KBI, Clearing Berjangka Indonesia. 3 legalitas ini, instansi ini wajib ada. Kalau nggak ada 3 ini lebih baik jangan. Karena ini 3 syarat utama pialang itu boleh berdiri di Indonesia. Kalau nggak ada 3 ini, berarti bisa jadi dia mungkin legal, tapi legalnya di luar. Di luar negeri ya. Banyak case kita temuin di akhir-akhir ini, oh iya dia legal, selegal, beranilah kita jor-joran masukin dana, akhirnya dia hilang, pulang ke negaranya. Duit kita ikut pulang ke sana kan. Nah kita mau minta tanggung jawab ke siapa? Orang dia nggak ada legalitas di negara kita gitu. Jadi sebelum kita tertipu ya kita duluan aja yang care sama diri kita nih. Cari tahu dulu lah. Jangan cuma ngelihat iklan, semua iklan enak dong. Nggak mungkin ada iklan yang ngasih tauin hal nggak enaknya gitu. Jadi kalau kita mungkin ada sedikit ketergiuran, pertama kali ya kita harus cek dulu legalitasnya. Kedua juga, kalau saran saya yang namanya titip dana itu tidak pernah ada ya. Jangan pernah mau yang namanya titip dana itu sangat-sangat fake menurut saya. Karena kalau dia titip dana dan statusnya pasti untung, balik lagi ke kalimat haram tadi yang pasti. Itu tradernya hebat banget, bisa 100% pasti untung gitu ya. Kalau misalnya itu beneran 100% pasti untung, ya semua orang invest ke dia gitu kan. Dan ngapain dia ngajak-ngajak orang? Ngapain dia ngajak orang, dia perkaya diri dia sendiri lah gitu kan. Logikanya kan gitu. Jadi dua hal itu aja yang perlu diperhatiin sih Pak. Untuk bedain mana yang layak kita coba, mana yang layak untuk kita udah hapus aja deh, nggak usah diikutin gitu. Jadi itu teman-teman investor. Jadi kalau berniat masuk ke perdagangan berjangka komoditi khususnya forex dan gold ya, cek dulu legalitasnya, kata Halim tuh. Wajib. Cek apakah pialangnya terdaftar di Bapepti dan bursa berjangka yang ada gitu. Apakah BBJ, ada ICDX juga kan? CDX juga. Iya. Lalu kemudian buka rekening di salah satu yang ada. Dan tetap poin pertama, pelajarin dulu juga. Pelajarin dulu, itu yang penting. Itu penting juga. Jadi jangan FOMO istilahnya. Fear of missing out. Jadi karena temannya ikutan terus jadi mau ikutan juga padahal nggak ngerti gitu. Jadi tetap investasi apapun ya, tetap harus belajar dulu, cari tahu dulu, paham risikonya, paham keuntungannya, baru masuk kan ya. Betul. Ya. Kalau kalau di pasar modal atau di saham itu kan menjelang akhir tahun itu biasanya ada window dressing gitu. Jadi harga fresh lah dibilangnya. Harganya naik di akhir tahun karena window dress itu kayak apa ya? Kita mempercantik laporan keuangan lah di akhir tahun gitu. Nah, kalau di forex ada fenomena gitu nggak? Jadi menjelang akhir tahun kita harus ambil posisi kayak apa gitu? Dibilang ada sih enggak Pak, cuman impact-nya kena. Ya. Impact-nya kena. Kayak misalnya kalau window dressing kan saham-saham negara, indeks-indeks itu kan pada bagus ya. Kayak tadi Bapak bilang kan dia mempercantik pembukuan tahunan lah ya. Kayak misalnya Hang Seng, Nikkei itu semua membaik, berarti kan ekonomi negaranya membaik. Dan ikutan ke mata uangnya gitu kan. Berarti kita bisa ngambil pairingnya aja. Jadi kalau misalnya Jepang ya kita ke Jepang yen. Kalau misalnya kita ngeliat di Eropa kita bisa ngambil euro. Euro mungkin yang paling rekomendasi buat saya kalau window dressing. Kalau saya ya, kalau menurut saya sih mungkin euro paling rekomendasi. Tapi kalau misalnya balik lagi ke komoditi emasnya, kalau emas sih pasti satu arah. Kalau window dressing pasti kita buy. Pasti buy. Kalau window dressing ya Desember, jembatan ya Desember ke Januari itu rata-rata pasti kita buy. Karena kita tarik garis terakhir itu ngelihat Desember itu turun itu mungkin cuma terjadi sekali, 2 kali. Itu pun nggak jauh turunnya, tapi naiknya bakal lebih jauh. Jadi pada umumnya itu pasti trennya naik ya? Pasti ya. Jadi posisinya harus buy ya? Posisinya buy. Seenggaknya kita follow trend lagi tadi. Iya, follow trend ya.
Tapi tetap harus selesai hari itu intraday juga ya. gitu. Jangan Jangan sampai nginap ya. jangan samain kayak beli emas fisik gitu. Kalau Iya. misalnya kita beli November 800.000 per gram, kita mau jual Februari dia harga 1.200.000 per gram ya itu kan kalau fisik. Fisik, Kalau ya. di trading jangan, yang ada kita habis cuman biaya inapnya aja gitu. Iya. Jadi teman-teman investor, jadi kalau ditawarin investasi yang namanya Local London ya, Local London. itu jangan bayangkan itu kita beli Emas, emas fisik Iya. ya. Itu adalah kita hanya transaksi nilai kontrak. nilai kontrak atau selisih harga. Oleh karena itu namanya juga disebut sebagai contract for difference atau CFD. CFD-nya. Jadi kalau masuk ke itu ya harus paham dulu bahwa itu sebetulnya kita bukan transaksi emas fisik ya. Iya. Sama ini juga Pak, banyak yang nanya, itu harga yang di trading itu emas misalnya. Itu harga emas dari mana ya? Kok angkanya sedikit gitu? Misalnya kayak sekarang lagi di 1680 misalnya. Itu harga emas apa? Gimana caranya biar bisa nemuin harga itu gitu? Nah, itu sebenarnya harga per try ounce ya. Kalau misalnya saya boleh sharing ya, kalau kita mau tahu harga per try ounce yang di bursa berjalan itu dia gimana cara biar ketemu dengan harga emas fisik? Itu ada rumusnya juga. Jadi kita lihat dulu harga dolar sekarang berapa. Kita kali dengan harga rupiah sekarang berapa, kita bagi 31,1%. Nanti akan ketemu harga rupiah emas per gramnya sekarang berapa. Jadi gitu. Jadi itu ada rumusnya juga 31,1% itu ialah kontraknya si emas ini dari bursa London sana gitu. Kayak gitu. Jadi banyak juga soalnya saya temuin itu harganya apa Kok sih beda ya 1680? Kok beda ya? Kok gerak-gerak ya? Itu jangan-jangan ada yang gerakin. Enggak, tetap dia balik ke supply demand gitu. Tetap ke sana, cuman harganya itu kenapa dikit, cuman ada 4 digit ya, sisanya kan 0, itu cara ngitungnya kayak tadi. Nanti kalau misalnya dihitung pakai cara rumus tadi, itu ntar ketemu harga per gramnya berapa kayak gitu. Harga per gram fisik ya. Harga per gram fisiknya ntar ketemu dengan rumus tadi. Kayak gitu. Oke. Terus kalau yang ada yang berminat masuk ya, kalau misalnya saya mau buka rekening forex itu berapa lama sih? Pembukaan rekening itu cepet Pak. Apalagi kalau yang marketingnya gercep ya. Kalau marketingnya gercep itu mungkin cuman sekitar 10-15 menit udah kebuka rekening. Udah bisa? Udah bisa transaksi? Udah bisa, tapi depositnya itu sama withdrawalnya itu penarikan ya, biasanya ngikutin jam perbankan. Jadi kalau paham di registrasinya malam, bagusnya depositnya besok pagi, gitu. Ya, kenapa saya tanya itu, karena kan kembali lagi di medsos itu kan banyak penawaran. Nah itu. Trading itu kan buka rekeningnya kan cepat banget, dengan melalui handphone aja udah kebuka gitu. Orang udah bisa langsung transaksi gitu. Kalau pialang yang benar ya Pak, saat kita buka rekening itu kita akan ada konfirmasi telepon dari wakil pialang berjangka. Ada beberapa pialang yang menawarkan trading tapi nggak ada hal itu harus diwaspadai juga. Karena wakil pialang berjangka itu kan sertifikasinya kan nggak gampang. Itu benar-benar tercatat di bursa. Jadi istilahnya mereka orang-orang yang diamanahin lah sama bursa ini untuk harus ada lisensi khusus kan ya. Nggak sembarang orang, jadi nggak cuman kayak orang sembarang saya ngerti trading udah buka akun sama saya, apalagi transfernya ke rekening pribadi ya. Jangan pernah, karena yang namanya transfer itu hanya atas nama perusahaannya pasti. Karena banyak Pak kasusnya udah transfer tapi akunnya nggak ada, karena ke rekening si marketingnya hilang. Nah itu dia. Nah itu bahaya banget ya. Sekarang anak muda ditransfer 100 juta ya hilang lah Pak. Iya. UMR 2 tahun gitu kan. Gitu ya, dia kabur lah pasti gitu. Ya karena kan kebanyakan marketing itu baru lulus fresh graduate. Balik lagi kayak tadi nggak di training. Nggak di training. Ya mungkin trainingnya ya kulit-kulitnya seadanya lah gitu. Seadanya gitu. Makanya cara jualannya gitu yang selalu bilang yang enak aja. Pasti untung gitu. Pasti untung. Pertanyaan konkretnya ini Halim. Ya, bisa nggak sih trading for a living di forex atau gold? Artinya bisa nggak seseorang itu bisa hidup dari trading aja, dan apa syarat-syaratnya apa gitu? Dibilang bisa Pak. Karena kebetulan saya juga sampai detik ini masih handle klien yang emang trading for a living tadi. Yang benar-benar hidupnya itu cuma di dalam kamar depan layar. Oh gitu. Bener. Jadi tapi bukan dalam jumlah besar, dalam arti ya istilahnya kalau misalnya kita punya penghasilan 4 juta saja atau 5 juta saja sebulan kan kita udah hidup dari trading namanya gitu ya. Nah plan itu bisa kita buat sebenarnya. Jadi kan kalau saya biasanya kalau buat bikin plan strategi ke klien saya tuh biasanya saya selalu cari yang namanya profit tuh 1% per hari. 1% per hari? 1% per hari. Ruginya juga 1% per hari. Nah nanti kita cari tuh leverage bulanannya. Kalau kita misalnya 3 hari kalah, 17 hari menang berarti kita kan dapat 17%. Kayak gitu. 17% kalau kita modalnya 1 miliar aja kan udah 170 juta. Cukup dong Pak? Cukup ya. Iya kan?
ketimbang kita titip uangnya cuman kayak di bank yang muterin gitu kan. Lebih baik, tapi baik lagi ke tadi ya, harus punya plan strategi dan si investor juga harus paham. Jadi biar tahu risknya juga. Jadi risk itu sebenarnya bisa kita tekan. Ditekan setekan-tekannya itu bisa. Asal disiplin. Yang susah di trading itu disiplin ya Pak sebenarnya. Hari ini udah dapat 1%, harusnya udahan. Tapi pengen 2% dapat kayaknya. Itu greedy itu. Greedy itu musuh utamanya dunia trade. Apapun itu, apalagi yang to waste opportunity. Yang harusnya udah dapat target harian 1%, gara-gara greedy akhirnya malah jadi loss 3% hari itu. Ya itu yang bikin kita mati. Tapi kalau misalnya kita bisa disiplin, bisa bener-bener nahan emosi kita buat dapat serakah lah ya gitu. 1% per hari kan cukup harusnya. Kalau kita leverage misalnya ya 50-50 misalnya berarti kan cuma 10% sebulan. 10% kalau misalnya modal 100 juta udah 10 juta. 10 juta di mana? Untuk yang itu mau sehari ngasih, ya? Untuk sebulan. Ya. Kalau modal 100 juta sebulan 10 juta 10%. Di mana yang mau ngasih duit segitu gitu kan? Untuk cuman dari trading market itu sekarang banyak Pak. Saya juga banyak kenalan yang trading for living yang bener-bener hidupnya cuman depan handphonenya ada. Ada, iya. Ada. Cuman ya balik lagi harus tahu risknya juga. Jadi harus dikontrol juga. Balik lagi tuh kita harus bisa ngontrol risknya juga. Dibatesin lah gitu. Kita boleh habis dana kita berapa persen dalam sebulan kayak gitu. Kalau strateginya matang harusnya itu jalan. Jalan ya. Jadi bisa ya trading for living itu sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Asal tadi itu yang diperhatiin itu tadi. Perhatiin, paham. Jadi misalnya gini, UMR itu sekarang mungkin 4 jutaan gitu. Nah mungkin teman investor yang pengen, gua nggak mau kerja deh, trading aja, yang penting sebulan dapat 4 juta. Dia harus punya modal berapa tuh, Lim? Dan harus dapat cuan berapa persen per hari? 4 juta target bulanan. Berarti kan kita transaksi, hitunglah Senin sampai Jumat itu sebulan cuma 20 hari ya Pak. Berarti kan kalau 4 juta itu dibagi aja cara ngitungnya. 4 juta dibagi 20 hari kerja berarti kan 200 ribu per hari. Untuk 200 ribu per hari berarti kita kalau enter cuma kenaikan 1 poin, kita cuma butuh enter 0,2 lot. 0,2 lot itu di akun 20 juta udah bisa. 20 juta ya. Modal 20 juta enter 0,2 lot itu kan berarti cuman 10% ya. 5% kalau pakai leverage 1/200. 5% itu enter pasar itu menurut saya risknya sangat rendah. Kalau 0,2 lot naik 1 poin 200 ribu udahan. Tapi bisa disiplin selama 1 bulan. Dapat kok 4 juta 1 bulan. Modal 20 juta. Bisa dapat 4 bisa, juta? Tapi mungkin kalau 20 juta risknya agak kejar-kejaran. Kalau mau low risk atau mau titik aman mungkin start di 50. 50 juta? 50 juta untuk income 4 bulan, sebulan 4 juta ya cukup lah ya. Setahun udah berapa gitu kan? Iya. Udah berapa. Artinya dengan modal 50 juta untuk dapat 4 juta sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Bukan sesuatu yang mustahil gitu. Karena kenapa 50 tadi saya sebut karena si 4 juta tadi kita udah potong risknya tuh. Kan tadi kan saya ngitungnya enak. Kalau misalnya 4 juta dibagi 20 hari kerja berarti kan kita harus win rate 100%, 20 hari menang terus kan. Nah, janganlah 20 juta, bikinlah 50 juta. Jadi itu si 4 juta ini udah kita potong sama risk yang kalah. Itu jadi lebih masuk akal. Nggak yang ngomong enaknya doang, enak banget ya. 20 hari bisa menang itu hebat banget loh. Hebat. Saya belum pernah nemuin. Belum pernah nemuin? Saya aja 1 bulan itu pasti ada kalah 4-5 hari kok gitu. Jadi kalau sampai 100% itu saya tepuk tangan. Jadi jarang ya? Bukan jarang lagi, saya belum pernah ketemu yang 100% 1 bulan, belum pernah. Jadi dari sekian hari dalam 1 bulan, kalau Halim pasti ada loss-nya. 4-5 hari masih loss pasti ya? ada loss-nya. Tapi secara dihitung akumulasi tetap? Akumulasinya kita menangin 15 harinya gitu. Makanya kan separtner saya kan Jenny itu kan ada punya JX Pro itu kan saya kan jadi pembuat signal. Di situ kan tertera win rate ya, itu rata-rata win rate-nya di 87 sampai 88 per bulan persen. Akurasi gitu. Nggak pernah 100. Kalau 100 mungkin saya udah didewakan. 100 itu nggak ada Pak menurut saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Pernah mungkin ada. Tapi kalau selalu 100 nggak bakal ada. Pernah 100 sih pasti ada sih mungkin. Tapi saya belum pernah ketemu. Paling tinggi saya ketemu win rate itu 92. Kalah cuma 2 hari. Kalah cuma 2 hari? Cuma 2 hari. Rata-rata berapa hari jadinya? Berapa persentasenya win rate-nya? Buat orang yang pengalaman ke Halim lah gitu. Tadi berapa tadi? Dari 24? 4 atau 5 ya? Berarti 75%? 80 lah 80%. Bagusnya ya, 80%. Nah kemarin tuh saya dapat 87 itu lagi oke lah gitu. Kalah 3 hari doang gitu kan. Kan tadi kan kita mau ngitungnya kan cuma 20 hari, padahal kan sebulan nggak 20 hari kan. Bisa dapat 22. Kan? Bisa 22 kan kita ngitungnya Sabtu Minggu nggak ada gitu.
Padahal bisa kan trading Sabtu Minggu bisa kan? Bisa, cuman kalau misalnya di Withdrawnya nggak bisa. nggak gitu. bisa, withdrawalnya close. Ya, Tapi kalau misalnya entry posisi pasar nggak bisa, Pak. nggak bisa. Sabtu Minggu itu forex sama komoditi nggak bisa entry posisi. Ngelepas posisi juga nggak bisa. Jadi kalau Jumat, makanya itu kenapa Jumat itu selalu kita sebut kalau saya terbiasa ya, Jumat itu jam 3 sore udah keluar dari pasar, apapun yang terjadi, karena malam itu riset tinggi. Kalau nggak kejual, kita nginepnya 3 hari, Pak, bayarnya. Iya. Kayak gitu. Dan karena pas Sabtu dan Minggu kita nggak bisa lepas dan nggak bisa pasang. Sedangkan ekonomi dunia kan jalan. Nah itu risk banget, makanya itu seringlah terjadi di hari Senin itu namanya open gap. Entah open gap up atau naik atau turun gitu ya. Close-nya di sini, bukanya di sini. Nah, itu kan langsung pusing kalau yang punya sell gitu. Nah itu yang saya bilang riset tinggi. Makanya saya bilang kalau bahasa trader ya, Jumat itu adalah hari angker kita gitu. Kalau buat orang, kalau di Muslim Jumat berkah gitu ya. Kalau di trader itu Jumat angker gitu. Jumat angker. Jumat itu angker. Oke, jadi tadi kesimpulannya bisa ya teman-teman untuk mau trading for a living bisa, asal tadi harus disiplin dan tentu saja harus belajar dulu ya. Harus belajar. Punya plan strategi juga. Punya plan strategi dan yang penting harus uang dingin. Ya, itu paling penting. Uang nganggur. Biar kalau kenapa-napa kita nggak sampai gila lah istilahnya. Sampai gila. Jadi terima kasih Halim. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagi teman-teman investor yang berminat ke dunia trading forex atau gold ya. Tapi lagi-lagi ini goldnya gold CFD ya, bukan fisik ya, bukan fisik emas ya. Harus digaris bawahi. Harus digaris bawahi, jangan sampai salah. Kalau beli emas batangan ya ke Antam deh. Antam gitu. Aja deh. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih Halim atas sharingnya. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bermanfaat bagi, lah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan terjun ke dunia forex. Ya. Karena sebagian besar mungkin sudah terjun di saham dan juga sebagian sudah terjun ke kripto. Tapi mungkin juga sebagian sudah ada di forex. Nah, cuman saya belum pernah bahas soal forex ini. Jadi terima kasih sekali lagi nih. Wah, sama-sama Pak. Okay. Saya juga senang udah diundang. Terima kasih banyak Pak. Sukses ya. Sukses Pak. Demikian teman-teman. Ya.